Assalamualaikum. Bersama Bulan Bintang Islamik. Dengan ilmu, raih surga impianmu. Masa usia dini adalah masa terpenting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pada masa ini, manusia berada dalam periode emasnya, di mana stimulasi yang diterima dari lingkungannya akan diserap secara cepat karena otak sedang mengalami perkembangan yang pesat. Setiap anak yang lahir memiliki potensi dan kecerdasan yang berbeda-beda. Pemahaman tentang hal inilah yang menuntut para pendidik mengetahui keberagaman kemampuan, minat, gaya, dan kebutuhan belajar setiap peserta didik. Minat adalah bahan bakar untuk belajar. Sama seperti orang dewasa, anak-anak belajar paling baik saat mereka penasaran dan tertarik. Ketika mereka tertarik pada sesuatu, mereka secara alami akan lebih terdorong, juga termotivasi untuk belajar lebih dalam dan lebih mudah mengingat informasinya. Dengan adanya keberagaman tersebut, perlu diberikan stimulasi yang tepat agar peserta didik dapat berkembang secara optimal. Salah satu metode belajar yang dapat mengakomodir hal tersebut adalah dengan diterapkannya pembelajaran diferensiasi. Melalui pembelajaran diferensiasi, pendidik akan memetakan kemampuan dan kebutuhan peserta didik untuk dapat menyediakan sarana yang memberikan pengalaman belajar bermakna dan tepat sasaran. Peserta didik memiliki kebebasan memilih kegiatan yang beragam untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi, minat, dan kebutuhan belajarnya. Dengan kata lain, pembelajaran diferensiasi dapat menyesuaikan materi ajar sesuai dengan kesiapan masing-masing peserta didik. Ketika peserta didik diberi pilihan, seperti memilih material dari rak, mereka merasakan adanya kontrol atas pembelajaran mereka. Rasa kontrol ini dapat mengarah pada peningkatan pembelajaran dan kesejahteraan secara keseluruhan yang pada akhirnya menumbuhkan kecintaan pada eksplorasi dan keterlibatan yang lebih dalam dengan proses pembelajaran. Metode ini telah kami gunakan melalui implementasi metode Montessori. Keduanya memiliki kesamaan prinsip, di antaranya adalah sama-sama meyakini bahwa setiap pribadi peserta didik adalah unik, mengakui perbedaan kebutuhan dan minat belajar, dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi materi ajar seluas-luasnya dengan tersedianya media dan aparatus Montessori yang telah disediakan. Karenanya, pembelajarannya juga berpusat pada anak. Kebebasan bereksplorasi ini dibatasi dengan rasa tanggung jawab yang ditumbuhkan pada diri setiap peserta didik. Selain itu, peserta didik tidak banyak diinterupsi ketika melakukan kesalahan. Kesalahan tersebut menjadi pengalaman belajar tersendiri untuk peserta didik dan bahan evaluasi bagi pendidik untuk mengulangi kembali pada kesempatan berikutnya. Adapun konsep dasar dalam pembelajaran diferensiasi, yang pertama adalah diferensiasi konten. Asesmen awal dapat menjadi pijakan untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Dengan begitu, pendidik dapat menyediakan sarana dan bahan ajar yang tepat sasaran. Lingkungan yang dipersiapkan juga menjadi salah satu poin utama dalam implementasi Montessori untuk mendukung pembelajaran serta perkembangan peserta didik secara alami dan mandiri. Hal ini yang sejalan dengan pembelajaran diferensiasi.
Kedua, diferensiasi proses. Pendidik memberikan instruksi dan arahan kepada peserta didik. Sama halnya dalam implementasi Montessori. Sebelum peserta didik mencoba melakukannya sendiri, pendidik mempresentasikan terlebih dahulu langkah-langkah dalam menyelesaikan satu siklus kerja. Setelah itu, peserta didik diberikan kesempatan untuk mencoba sendiri. Pendidik tidak memberikan interupsi selama peserta didik berkegiatan, sekalipun terdapat kesalahan, selama alat yang dimainkan masih sesuai dengan fungsinya. Aparatus Montessori sendiri dirancang dengan control of error yang memungkinkan peserta didik dapat mengetahui sendiri kesalahannya secara mandiri. Dengan minimnya interupsi, diharapkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis juga dapat berkembang. Terakhir adalah diferensiasi produk. Dengan perbedaan kemampuan dan pilihan kegiatan peserta didik, mengarah pada hasil yang dapat disajikan dalam bentuk presentasi atau visual, seperti hasil karya peserta didik dan lainnya, yang bisa jadi berbeda pada setiap peserta didik sebagai respon terhadap materi ajar yang diberikan. Jadi apa itu? Gunung apa? Gunung Jaya Wijaya. Masya Allah. Agar dapat memenuhi konsep tersebut, pendidik perlu memiliki kemampuan observasi yang kuat agar setiap perilaku yang muncul dapat teramati untuk ditindaklanjuti dengan rencana stimulasi yang tepat. Observasi dilakukan tidak hanya saat asesmen awal saja. Keberhasilan pembelajaran diferensiasi memerlukan asesmen yang berkelanjutan. Sehingga, observasi terus berlangsung sepanjang peserta didik belajar. Karena perkembangan anak pada masa usia dini cenderung berubah-ubah sesuai dengan stimulus yang ia terima di lingkungannya berada. Selain itu, menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Setiap peralatan main ditata rapi sesuai dengan tingkat kesulitannya. Lingkungan yang teratur akan membentuk ketenangan berpikir. Ketika anak belajar untuk menghargai lingkungan, seperti menjaga alat permainan, menggunakan alat permainan sesuai dengan fungsinya, dan mengembalikan alat permainan ke tempatnya, akan terbangun kemampuan berpikir yang terstruktur dan terorganisir dalam diri mereka sendiri. Keteraturan lingkungan fisik ini menjadi cerminan bagi proses mental mereka, membantu mereka mengkategorikan informasi dan mengembangkan pemikiran yang jernih. Ini salah satu cara yang efektif untuk mendukung pertumbuhan kognitif anak. Kebersihan juga menjadi perhatian utama dalam menyiapkan lingkungan belajar. Hasil dari persiapan kelas yang matang akan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak, karena semua yang disediakan oleh pendidik adalah apa yang dibutuhkan. Harapannya adalah peserta didik tidak akan merasa tertekan karena kesulitan menyelesaikannya atau sebaliknya, tidak akan merasa bosan karena kegiatan yang disediakan dianggap terlalu mudah. Oleh karena itu, pendidik diharuskan terus belajar dan banyak membaca agar semakin kaya dalam ide-ide kegiatan yang menarik dan menantang bagi peserta didik. Karena hakikatnya,
Anak merupakan petualang yang senang mengeksplorasi berbagai macam hal yang baru. Semakin banyak anak diberikan kesempatan bereksplorasi, akan berdampak positif bagi perkembangan diri anak, baik fisik maupun psikologisnya.